Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mai Putri Nur Fadila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait asesmen di ruang kelas. Di sini saya menganalisis asesmen yang dibuat oleh guru pamong saya di SMA N1 Jogonalan, yaitu Ibu Sutini SPD. Sisa asesmen pelajaran matematika kelas 10 fase E dengan capaian pembelajaran, yaitu di akhir fase E peserta didik dapat membuat dan menginterpretasi box plot dan menggunakannya untuk membandingkan himpunan data. Nah, di dalam asesmen tersebut terdapat tujuan pembelajaran, yaitu setelah proses pembelajaran peserta didik dapat yang pertama menganalisis aturan pencacahan, yaitu aturan penjumlahan dan perkalian melalui masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan pencacahan, yaitu aturan penjumlahan dan perkalian. Yang ketiga, yaitu menentukan ruang sampel sebuah kejadian. Yang keempat, yaitu mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, yaitu kejadian saling lepas dan saling bebas. Yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk. Nah, materi ajar asesmen yang saya analisis yaitu tentang aturan pencacahan dan peluang. Jenis asesmennya yaitu formatif, dan bentuk asesmennya asesmen diagnostik yang berupa pertanyaan pemantik dan asesmen formatif yang berupa penugasan. Pada saat menganalisis asesmen terdapat beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Menurut saya, ada pada bagian presentasi hasil. Pada asesmen tersebut sesuai dengan peserta didik yang berada pada fase operasi formal, di mana peserta didik mulai berpikir logis tentang gagasan abstrak, yaitu permasalahan kontekstual yang ada di asesmen tersebut. Pertanyaan kedua yaitu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Jelaskan. Nah, pada asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik terlihat dalam presentasi hasil. Karena pada presentasi hasil tersebut dibebaskan bagaimana siswa menyampaikan hasilnya, di mana nantinya masing-masing kelompok pasti memiliki perbedaan hasil berdasarkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Pertanyaan ketiga yaitu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik terlihat pada asesmen performa dalam presentasi hasil, karena pada asesmen tersebut menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Bisa dilihat dengan bagaimana hasilnya nanti. Selanjutnya pertanyaan keempat yaitu bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Hal ini terlihat pada asesmen performa dalam presentasi hasil, karena ketika selesai mempresentasikan hasilnya, nanti pasti bakal ada umpan balik dari guru beserta teman-teman. Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Jika asesmen ini digunakan sebagai asesmen formatif, maka tindak lanjutnya adalah setelah murid menyelesaikan observasi atau penugasannya sendiri, guru menilai sejauh mana murid mampu memenuhi indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Jika hasilnya anak masih berada pada level awal berkembang, maka rekomendasi tindak lanjut saya ada dua, yaitu yang pertama, saya memberikan masukan atau alternatif strategi dan kesempatan memperbaiki tugasnya. Nilai yang digunakan adalah hasil terbaik dari 2 kali tugas tersebut. Yang kedua, saya akan memberikan masukan dan lembar kerja yang dapat dikerjakan oleh anak serta memberikan waktu tambahan untuk mengerjakannya. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.